Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Miss, woi, lo itu budek ya? Kesal Vika sembari menatap Emma dari samping dengan perasaan yang sangat kesal. Sumpah, nih cowok ngeselin banget sih, umpat Vika dalam hati saat melihat Emma terlihat acuh dan tidak mendengarkan ucapannya. Tidak berselang lama, mobil yang mereka tumpangi sampai di halaman rumah besar dan mewah. Anjir, ini istana ya? Vika berdecak kagum saat melihat rumah Emma yang sangat mewah. Dasar norak, cibir Emma lalu melepaskan seatbeltnya dan keluar dari mobil. Ye, jangan keluar dan jangan gondol mobil Eke, ucap Emma sebelum menutup pintu mobilnya. Dasar norak, ya jangan keluar. Vika menirukan ucapan Emma saat pria gemulai itu sudah memasuki rumahnya. Dasar gemulai, sungut Vika kesal sembari mengepalkan kedua tangannya di udara. Nue, kamu sudah pulang? Tanya Rima kepada putranya, karena biasanya putranya itu selalu pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang ke rumah. Emma hanya berdehem saja lalu berjalan menuju kamarnya. Rima berjalan menuju pintu keluar dan menatap mobil putranya yang terparkir di halaman depan. Ia terkejut saat melihat gadis manis di dalam mobil putranya. Calon mantu, ternyata tipe Nue gadis unyu-unyu begitu ya. Mana masih SMA lagi. Hihi, dasar pedofil. Rima tertawa cekikikan sendiri. Kemudian Rima mengambil ponsel yang ada di sakunya dan memotret gadis imut yang duduk di dalam mobil putranya. Mami ngapain? Rima tersentak kaget saat mendengar suara putranya dari belakang. Rima dengan cepat menyimpan ponselnya. Enggak, tadi cuma nyari sinyal. Bohong Rima dan Emma semakin memicingkan matanya menatap ibunya itu dengan curiga. Mami mau ke belakang dulu. Rima segera melarikan diri sebelum ia ketahuan memotret gadis itu secara diam-diam. Sedangkan Emma hanya menghembuskan nafasnya kasar lalu berjalan menuju mobilnya. Nih, Emma melemparkan tas punggung berwarna hitam itu ke arah Vika dengan kasar. Biasa saja keles ngasihnya, sungut Vika lalu memeriksa isi tasnya. Suka-suka Eike keles, sungut Emma dengan gemulai lalu memacu kendaraannya lagi. Vika menatap malas pria yang ada di sampingnya itu. Ganteng iya, badan kekar, putih, hidung mancung, apalagi tuh bibir. Seksoi sekali, tapi sayang gemulai, batin Vika. Sangat menyayangkan kondisi Emma yang gemulai. Di dalam mobil tersebut hanya ada keheningan. Emma yang tengah konsentrasi menyetir, sedangkan Vika sibuk dengan pikirannya sendiri, entah apa yang tengah dipikirkan gadis tersebut. Rumah Ye di mana? Suara Emma memecah keheningan di dalam mobil itu. Vika menoleh dan berdecak kesal. Kirain kamu tahu alamat rumah aku, sungut Vika. Mana ikat tempe, jawab Emma ringan. Lah, terus sejak tadi kamu mengemudikan mobilmu mau kemana? Miss M, kesal Vika tertahan sembari menekan kata Miss M. Jangan salahkan Eike dong. Harusnya Ye yang kasih tahu Eike. Sejak tadi Ye yang bungkam. Balas Emma membuat Vika semakin kesar. Sabar, yang waras ngalah, gumam Vika sembari menghembuskan nafasnya berulang kali. Emangnya Ye pikir Eike ini gak waras, yes? Tanya Emma karena ia tadi masih mendengar Vika bergumam. Tahu ah, Vika mengepalkan tinju di udara, ingin rasanya ia memukul wajah glowing pria itu. Alamat rumahku di Jalan XXX nomor 36B, jawab Vika lalu memalingkan wajahnya kesal.
Wah, 36B cukup besar ya. Celetuk Emma membuat Vika menatap tajam Emma dan segera menutupi bagian dadanya dengan tasnya. Dasar omes, umpat Vika membuat Emma menahan tawanya. Hi, yang Eke maksud itu rumah Ye yang besar. Dasar omes, ucap Emma membalikan perkataan Vika dan berhasil membuat gadis itu semakin kesal. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka sudah sampai tujuannya. Di depan rumah minimalis bercat putih dan pagar rumah berwarna hitam. Di depan rumah itu ada pohon mangga yang berbuah cukup lebat dan di samping kiri rumah ada pohon jambu Jepang yang tumbuh berjejer rapi. Terlihat asri sekali dan juga sejuk. "Ini rumah Ye?" tanya Emma sembari mematikan mesin mobilnya lalu melepaskan seatbeltnya. "Iya, kecil dan tidak sebesar rumahmu," jawab Vika lalu membuka pintu mobil. Namun gerakan tangannya itu terhenti saat mendengar ucapan Emma yang mengejutkan. "Tidak masalah, aku malah suka dengan rumah seperti ini," jawab Emma dengan suara jantannya. Tapi gelagatnya masih gemulai. "Hah?" Vika terkejut saat mendengar suara jantan Emma dan juga bingung dengan perkataan pria itu. Emma hanya menyunggingkan senyum manisnya, memperlihatkan deretan giginya yang rapi dan putih, membuat Vika terpesona dan juga salah tingkah. "Ayo masuk." Emma keluar dari mobilnya dan memasuki halaman rumah Vika. "Lah, hei!" Vika segera keluar dari dalam mobil dan mengejar Emma. "Gawat, bisa mampus gue, ayah kan ada di rumah," batin Vika ketakutan. "Miss, pulang sana," usir Vika sembari menarik tangan Emma. "No, ya ini kejam sekali. Eke kan haus dan tenggorokan Eke ini sudah kering kerontang loh." Emma berucap sembari mengelus lehernya berulang kali, bertanda jika dirinya sangatlah haus. "Tapi aku tidak mengizinkanmu masuk." Vika terus menarik tangan Emma agar pria itu tidak memasuki rumahnya. Akan tetapi kekuatannya masih kalah dengan kekuatan Emma yang sekali tarik Vika sudah berada di dekapan Emma. "Miss!" Vika memberontak dalam dekapan Emma. "Sial, kenapa dia kuat sekali sih? Ayo Vika, kau pasti bisa lolos. Sama si kunyit saja kamu kuat membantingnya. Masa sama pria gemulai tidak bisa sih?" Kesal Vika dalam hati karena pergerakannya dikunci oleh Emma. Emma menyunggingkan bibirnya sedikit, lalu dengan cepat ia mengecup bibir itu. Entah setan mana yang mendorongnya untuk mencicipi bibir mungil dan menggemaskan itu. Cup! Vika membelalakan matanya dan tubuhnya terasa tersengat aliran listrik hingga membuat persendiannya lemas seketika. Begitu pula dengan Emma yang juga merasakan tubuhnya terasa panas. Jantungnya berdetak sangat cepat dan juga burung kutilangnya sudah mulai menggerakkan kepala dan juga lehernya. "Dia hidup," batin Emma di sela ciumannya. Tangan kiri Emma menekan tengkuk Vika untuk memperdalam ciumannya, sedangkan tangan kanannya berada di pinggang Vika agar tubuh mungil itu semakin merapat kepadanya. Emma mulai memejamkan matanya saat merasa tidak ada penolakan dari Vika. Kemudian ia mulai menyesap bibir atas bawah itu bergantian, sedangkan Vika sendiri bingung harus apa. Pikirannya berkecamuk antara menolak atau menikmatinya. Namun sedetik kemudian Vika mulai memejamkan matanya dan kedua tangannya yang tadinya menggantung kini sudah berpindah di kedua sisi pinggang Emma. Keduanya larut dengan aktivitas perang bibir yang mengenakan itu. Beruntung di area rumah itu sepi, jadi tidak ada yang melihat kegiatan mereka.
Bondan yang tengah memasak di dapur mendengar keributan di luar rumah. Dasar anak nakal, pasti dia ribut lagi sama anak tetangga sebelah. Bondan yang sedang mengambil penggorengan pun langsung berlari keluar rumah. Akan tetapi langkahnya terhenti dan sangat terkejut saat ia melihat adegan live di depan matanya. Sontak saja hal itu membuat tangannya bergetar hingga menjatuhkan penggorengan itu dari tangannya. Klontang! "Afika!" teriak Bondan di ambang pintu dan nafasnya naik turun. Wajah Bondan terlihat memerah. Terlihat sekali jika pria itu sedang menahan emosi.